Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Salah informasi dan tak mengetahui kondisi yang sebenarnya, Polda Sumbar dihujat warganet di media sosial. Sudah 78 tahun merdeka, warga Nagarisi Guntur masih gunakan kapal ponton untuk transportasi sungai. Memeriahkan HUT ke-78 RI, murid taekwondo berlatih menggunakan ikat kepala merah putih. Siapa yang bertahan hanya untuk mendengar saudara-saudara menyampaikan aspirasi, itu adalah Polresta Padang. Warga Air Bangis yang berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Barat selama 6 hari berturut-turut telah kembali ke kampung halamannya sejak Sabtu malam pekan lalu. Namun tindakan polisi yang mengajak mereka pulang ke kampung halamannya pada Sabtu siang hingga menjelang senja dihujat warganet di media sosial. Warganet protes karena polisi menggunakan sepatu saat menemui warga yang sedang beristirahat di lantai dasar Masjid Raya Sumbar. Menurut cuitan warganet, tidak selayaknya polisi menggunakan sepatu saat memasuki masjid karena berada di area suci. Warganet beranggapan seperti itu karena dalam video yang beredar, polisi memasuki ruangan yang sebagian lantainya ditutupi permadani, persis seperti ruangan salat di Masjid Raya. Hujatan warganet itu diklarifikasi Kapolda Sumatera Barat, Irjen Soeharyono. Menurut Jenderal Bintang 2 ini, bahwa peristiwa yang terjadi memang seperti video yang beredar tersebut. Namun lokasinya bukan di lantai 1 Masjid Raya yang digunakan untuk sholat, tapi di lantai dasar Masjid Raya, yang merupakan sebuah aula dan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan. Itu sebenarnya di lantai dasar yang mereka memang tidur di situ, dan itu bukan tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk sholat, tapi itu untuk disewakan kalau ada acara-acara, kemudian kalau ada mungkin ya pedagang-pedagang dalam rangka kegiatan-kegiatan kegiatan provinsi lah, kegiatan hari besar lah, bukan tempat ibadah. Sekali lagi, itu lantai dasar, bukan tempat ibadah. Kalau dilihat kok ada karpet, kok ada tikar, kalau ada plastik, ada kertas, yaitu tempat tidur mereka selama 6 hari ini. Saat pemulangan warga Air Bangis, polisi menangkap 18 orang yang diduga menghalangi upaya polisi dan dibawa ke Mapolda Sumbar untuk diproses. Namun mereka kemudian dipulangkan karena polisi tak menemukan unsur pidananya. Dari Padang, Aldian dan Alfi melaporkan. Lembaga Bantuan Hukum Padang akan menempuh jalur hukum atas tindakan kekerasan oleh polisi saat melakukan pemulangan paksa warga Air Bangis Pasaman Barat di Masjid Raya Sumatera Barat. Saat ini, LBH Padang masih mengumpulkan data-data dan video kekerasan yang beredar sebagai barang bukti dan kemudian akan melaporkan dugaan tindak pidana. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang, Indira Suryani menyatakan, tindakan kekerasan yang dilakukan polisi pada Sabtu pekan lalu sudah melampaui batas dan melanggar hak asasi manusia. LBH Padang saat ini meminta tanggung jawab ya Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang menurunkan jajarannya hingga Polresta Padang untuk bertanggung jawab terhadap kawan-kawan yang mendapatkan kekerasan, baik kawan-kawan dari LBH Padang, PBHI Sumbar dan juga masyarakat yang saat ini menderita luka-luka akibat proses pengamanan. Saya mempertanyakan apakah itu pengamanan atau itu sedang memperlihatkan kesewenang-wenangan dan kekerasan kepada publik. Selain tindakan kekerasan, polisi juga menangkap 18 orang yang terdiri dari 10 warga Air Bangis, 7 advokat Lembaga Bantuan Hukum Padang, seorang advokat pendamping aksi dari PBHI Sumatera Barat.
terjadi aksi ricuh. Kemudian saya langsung dipiting ke bagian leher. Saya langsung didorong-dorong gitu. Kemudian langsung dibawa ke dalam mobil itu. Namun sebelum saya masuk mobil, ada beberapa tindakan represif aparat yang dilakukan ke saya gitu. Baik itu pemukulan 2 kali di kepala. Kemudian saya juga di pintu saya juga dipukul di bagian perut. Saya diambil terus diputar gitu, sehingga mengakibatkan beberapa luka goresan di bagian perut saya gitu. Sementara Kabid Humas mempersilakan warga yang berencana melaporkan polisi atas dugaan tindak pidana terhadap pengunjuk rasa. Kami Polda Sumatera Barat terbuka 24 jam. Silakan manakala ada masyarakat yang merasa dirugikan, ya, manakala ada masyarakat yang merasa dirugikan, silakan melapor. Ribuan masyarakat Air Bangis Pasaman Barat melakukan aksi di depan kantor Gubernur Sumatera Barat selama 6 hari berturut-turut dan tidak mau kembali ke kampung halamannya sebelum tuntutannya dikabulkan Gubernur Sumatera Barat. Dalam aksinya, ribuan warga Air Bangis ini menuntut Gubernur membatalkan proyek strategis nasional dan membebaskan 2 warga yang ditangkap polisi karena dituduh mencuri sawit. Robiham melaporkan dari Padang. Sylvia ya? Mai? Zulfia. Peringatan HUT ke-354 Kota Padang dan menyambut Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dimeriahkan dengan Festival Pawai Telong-Telong yang diselenggarakan di kawasan Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang pada Minggu malam. Telong-telong atau lampion merupakan sebuah alat penerangan dari bambu yang dibuat dengan berbagai macam bentuk. Pawai telong-telong ini merupakan bukti sejarah perjuangan pahlawan yang terjadi di Kota Padang saat melawan penjajah. Berbagai atraksi kesenian, pakaian adat, dan juga mini drama perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan ditampilkan pada festival telong-telong ini. Menurut Wali Kota Padang, Henry Septa, Festival Telong-Telong jangan hanya dilihat dari sisi kegiatannya, tapi harus dimaknai lebih dalam, terutama bagi generasi muda, kaum milenial Kota Padang, agar bisa mengisi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia dengan hal-hal yang positif. Harapan kami kepada generasi muda, selalulah ya di jalan yang baik ya, selalulah lakukan hal-hal yang positif, tinggalkan hal yang negatif ya. Inilah momentum kalian nantinya ya. Ingat, Republik Indonesia ya dibangun oleh putra-putra Minangkabau. Salah seorang generasi muda yang ditemui mengaku antusias menyaksikan festival telong-telong ini. Karena selain hiburan, dirinya juga merasa kegiatan ini sebagai wisata sejarah. Sangat menarik dan sangat bagus ya, karena mengangkat acara-acara yang mengangkat tradisi Minangkabau seperti makan pajamba dan juga wisata sejarah lah bagi kami anak muda seperti telong-telong. Kami diperkenalkan telong-telong oleh pemerintah kota dan peminatnya yang datang juga ramai dari anak muda. Sangat menarik acara ya. Berbagai etnis dan suku yang tinggal di Kota Padang ikut memeriahkan festival telong-telong ini. Hal ini sebagai bukti jika Padang adalah kota yang ramah dan aman ditinggali untuk semua etnis yang ada di Indonesia. Alfi melaporkan dari Padang. Masyarakat Amping Parak Timur silih berganti mendatangi kantor Wali Nagari untuk memeriksa dan mendapatkan pengobatan gratis Jumat pekan silam. Petugasnya berasal dari Puskesmas Kayu Gadang. Berbagai jenis pemeriksaan kesehatan dilaksanakan mulai dari tekanan darah, gula darah, kehamilan, edukasi kepada ibu hamil dan balita, hingga pengecekan kartu BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sulit untuk mendapatkannya, dengan alasan tidak memiliki biaya, ataupun karena jarak yang jauh menuju puskesmas yang berjarak 20 km.
Menurut keterangan warga, kesempatan seperti ini sangat sulit didapatkan. Malah ini baru pertama kali dirasakan oleh mereka. Ini baru pertama kali berada di kampung kami. Manfaat pengecekan atau pengobatan gratis ini cukup bermanfaat. Karena selama ini belum pernah ada ini di kampung ataupun di kenegarian kami. Selama ini kami mempunyai kesulitan, kan masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai BPJS. Alhamdulillah karena adanya pengecekan ataupun pengobatan gratis ini cukup bermanfaat terutama kepada masyarakat miskin. Ya, sosialisasi tentang bagaimana kehamilan dan untuk kehamilan ke depannya sampai persalinan. Bagus untuk memotivasi ibu-ibu hamil supaya lebih baik ke depannya. Menurut pihak Puskesmas Kayu Gadang, sasaran kegiatan ini adalah memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang jauh dari puskesmas. Ya, yang pelayanan terutama pelayanan ibu hamil, pelayanan lansia, itu dilakukan oleh tenaga PTM, pemeriksaan DPT hamil, kelas ibu hamil, kelas balita, agar seluruh lapisan masyarakat terpapar dengan pelayanan kesehatan. Dan bagi yang orang tua atau lansia lebih dekat lagi untuk mendapatkan pelayanan. Warga berharap Puskesmas Kayu Gadang rutin menggelar kegiatan seperti ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.